Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya, kita percaya bahwa setiap amal perbuatan di dunia pasti ada ganjarannya. Meskipun amal perbuatan itu sebesar biji jara, dan Allah telah menjanjikan satu tempat untuk pahala kebaikan di akhirat nanti, yaitu surga. Surga merupakan sebuah tempat yang berisi banyak kenikmatan. Menurut Islam, surga letaknya di alam akhirat dan diperuntukkan bagi mereka yang semasa hidupnya taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Asal kata surga ialah dari bahasa Arab al-jannah. Al-jannah berasal dari kata janana yang artinya tertutup. Surga juga memiliki beberapa tingkatan yang penghuninya disesuaikan dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Di dalam surat An-Nisa ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang besar. Dan dalam surat Az-Zumar ayat 73, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman mengenai surga yang telah dijanjikan tersebut. Artinya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pula. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu. Berbahagialah kamu, maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Di dalam Al-Quran telah disebutkan nama-nama surga dengan tingkatannya masing-masing. Setiap masing-masing tingkatan tentu memiliki golongan orang-orang yang pantas masuk ke dalam surga tersebut. Setiap tingkatan surga juga memiliki keistimewaannya masing-masing yang kekal di dalamnya. Berikut adalah 8 nama-nama surga yang perlu diketahui, dan seperti apa keindahan surga itu. Keindahan surga juga dijelaskan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga itu tidak bisa dibayangkan. Demi Tuhan Ka'bah, ia adalah cahaya yang berkilauan, aroma harum semerbak, istana yang megah, sungai yang bening mengalir, buah-buahan yang segar dan siap santap, istri yang cantik jelita, tempat yang abadi, negeri yang sejahtera, kesenangan, kenikmatan, di tempat yang tinggi, indah dan asri. Hadits riwayat Ibnu Majah. Surga memiliki beberapa tingkatan, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap tingkatan surga ini jaraknya sejauh bumi dan langit. Surga itu terdiri dari 100 tingkat. Jarak antara yang satu dan yang lainnya seperti antara bumi dan langit. Dan tingkatan tertinggi adalah surga Firdaus. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Berikut ini sejumlah surga yang disebutkan dalam Al-Quran. Yuk kita simak. Macam-macam surga dan penghuninya. 1. Surga Firdaus. Kita sering mendengar nama surga Firdaus, mungkin sudah tidak asing lagi. Surga ini memang cukup terkenal karena merupakan surga yang memiliki tingkatan paling atas atau tertinggi. Surga dengan tingkatan tertinggi ialah surga Firdaus yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dari emas. Surga Firdaus ini merupakan tempat bagi golongan atau diperuntukkan untuk orang yang salatnya selalu terpenuhi dan tepat waktu, jauh dari perbuatan sia-sia, rutin dalam membayar zakat, menjaga kemaluannya, menjaga amanah, dan menepati janji. Surga Firdaus juga telah disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 107 yang berbunyi. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka adalah surga Firdaus menjadi tempat tinggal. Quran Surat Al-Kahfi ayat 107. Bagi orang-orang yang beriman yang telah menjalankan amal kebaikannya selama di dunia, maka mereka tentu akan disediakan surga Firdaus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan masuknya ke surga Firdaus tentu hal tersebut adalah suatu kenikmatan yang kekal dan termasuk tempat tinggal bagi orang-orang saleh. 2. Surga Aten. Surga Aten yang terbuat dari intan putih. Penghuni dari surga Aten adalah orang-orang yang beriman karena kesempurnaan iman dan Islamnya. Surga Aten juga diperuntukkan bagi mereka yang bersabar dalam menerima ujian hidup dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat As-Saff ayat 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aten. Itulah kemenangan yang agung. Surga Aten merupakan surga pada tingkatan kedua yang telah dituliskan di dalam Al-Quran. Surga ini dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 72. Di dalam surat tersebut sedikit mengulas tentang surga Aten, termasuk pembahasan mengenai orang-orang yang pantas untuk masuk ke dalam surga Aten. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 72. Artinya, Allah menjanjikan kepada orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan, akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, kekal mereka di dalamnya, dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga Aten. Dan ridha Allah adalah lebih besar, itu adalah keberuntungan yang besar. Qs. At-Taubah 72. 3. Surga Naim. Surga Naim merupakan surga pada tingkatan ketiga. Surga ini diperuntukkan bagi golongan orang-orang yang beriman dan selalu mengerjakan amal saleh ketika hidup di dunia. Surga ini juga sempat dituliskan di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 8-9. Berikut adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam surat tersebut. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, bagi mereka surga-surga yang penuh kenikmatan, kekal mereka di dalamnya. Sebagai janji Allah yang benar dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Quran Surat Luqman ayat 8-9. 4. Surga Mawa. Lalu ada surga Mawa. Kata Mawa berasal dari Awayawi yang artinya menyatu dengan suatu tempat dan menetap di sana. Ahli tafsir Atta mengatakan, surga Mawa disebut sebagai tempat tinggal Jibril dan para malaikat lainnya. Jannatul Mawa atau surga Mawa menjadi tempat orang-orang beriman yang bertakwa, beramal soleh, menahan hawa nafsu, dan meyakini kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Mawa disebutkan dalam surat An-Najm ayat 15. Artinya, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Di dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 19 menjelaskan mengenai golongan orang-orang yang dapat masuk ke dalam surga Mawa. Berikut adalah penjelasan dalam Al-Quran. Artinya, adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka jannah tempat kediaman, sebagai pahala terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 19. 5. Surga Darussalam. Surga Darussalam adalah surga yang diciptakan oleh Allah dari yakut merah dan penghuninya kelak adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa kepada Allah, merenungkan tanda-tanda kebesarannya, dan orang yang selalu mengakui kebesaran Allah. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 127. Artinya, bagi mereka disediakan tempat yang damai surga di sisi Tuhannya. Dan Dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. 6. Surga Darul Muqamah. Kemudian ada Darul Muqamah, sebutan bagi surga yang diciptakan dari permata putih. Penghuni surga ini adalah orang yang senantiasa berpegang teguh kepada iman dan Islam dan memperbanyak amal soleh. Orang-orang yang pandai bersyukur juga akan ditempatkan di surga Darul Muqamah. Bukti keberadaan surga ini dijelaskan dalam surat Fatir ayat 35. Artinya,
yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, surga, dari karunia-Nya, di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. 7. Surga Maqamul Amin. Surga ini salah satu dari nama-nama surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga ini diperuntukkan bagi orang yang memiliki keimanan dengan tingkat mutakin. Artinya, surga ini ditujukan hanya bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Maqamul Amin ini terbuat dari emas. Orang-orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditempatkan di surga Maqamul Amin. Surga tersebut menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Ad-Duhan ayat 51. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman. 8. Surga Khuldi. Orang-orang yang semasa hidupnya selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya akan dikumpulkan dalam surga Khuldi. Surga ini diciptakan dari marjan merah dan kuning. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 15. Artinya, katakanlah Muhammad, apakah azab seperti itu yang baik? Atau surga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan, dan tempat kembali bagi mereka. Selain tentang nama-nama surga yang dijanjikan Allah, kita juga diberitahu tentang gambaran surga tersebut. Dalam Al-Quran surat As-Sajdah ayat 17 dituliskan mengenai gambaran mengenai surga. Gambaran tersebut dapat dilihat dalam ayat berikut ini. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Allah Ta'ala berfirman, Aku sediakan bagi hambaku yang solih berbagai kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbetik dalam benak manusia. Kalau kalian mau, bacalah. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka, atas apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Untuk mengetahui tentang surga dengan fasilitas kenikmatannya, kita akan ceritakan pada episode berikutnya. Jika video ini bermanfaat, kalian boleh membagikan ke teman, sahabat atau keluarga terdekat.